Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, abang kakak dan sekalian, mana kabarnya hari ini? Insyaallah sehat selalu ya. Baiklah, masih dengan saya Ustazah Siti Hatina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, pembahasan kita pada hari ini masih sambungan dengan pembahasan yang minggu lalu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, marilah sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa belajarnya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan yaitu teknologi konstruksi. Jenis-jenis teknologi konstruksi. Oke, jenis-jenisnya ada 4, yaitu konstruksi perumahan atau residential construction. Yang kedua, konstruksi bangunan gedung atau building construction. Yang ketiga, konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Yang keempat, konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Oke, yang pertama ada konstruksi perumahan atau residential construction. Oke, apa sih pengertian dari konstruksi perumahan? Oke, jadi konstruksi perumahan adalah bangunan yang berkaitan dengan rumah tinggal, villa atau apartemen. Konstruksi ini berupa sarana untuk tempat tinggal yang sederhana. Sebagian besar penerapan konstruksi yang digunakan adalah ilmu konstruksi gedung tidak bertingkat. Konstruksi bangunan seperti ini hanya mempunyai satu lapis lantai yang biasa diterapkan pada bangunan rumah. Fungsi utama dari konstruksi perumahan yaitu sebagai rumah tinggal. Gitu ya, konstruksi perumahan itu sebagai rumah tinggal. Namun, dapat juga ilmu konstruksi tidak bertingkat digunakan pada bangunan-bangunan kantor, toko, dan sekolah. Oke, ini untuk yang bangunan-bangunan kantor, toko, dan sekolah yang tidak bertingkat saja. Oke, kegiatan pembangunan konstruksi perumahan ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu dilakukan secara pribadi dan dilakukan secara massal. Namun, biasanya untuk proyek konstruksi perumahan ini dilakukan secara massal dengan penyediaan sarana penunjang. Pengerjaan bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan lainnya. Oke, yang kedua, konstruksi bangunan gedung atau building construction. Konstruksi bangunan gedung banyak ditemukan di kota-kota besar. Pembangunan konstruksi bangunan gedung memerlukan pertimbangan konstruksi dan teknologi yang praktis. Contohnya, konstruksi bangunan gedung yaitu gedung perkantoran, hotel, dan universitas. Oke, secara umum struktur pendukung utama dari konstruksi bangunan gedung yaitu ada 3, fondasi, rangka bangunan, dan atap. Oke, fondasi yaitu struktur dasar bangunan yang kuat dan terletak di bawah permukaan tanah tempat bangunan itu didirikan. Fondasi dalam konstruksi bangunan harus dibuat kuat, aman, stabil, awet, dan mampu mendukung beban bangunan. Oke, selanjutnya rangka bangunan. Struktur utama pendukung berat bangunan dan beban luar. Struktur itu berupa kerangka yang terdiri dari kolam dan balok yang merupakan rangkaian yang menjadi satu kesatuan yang kuat. Itu untuk rangka bangunan. Sedangkan atap adalah bagian penutup bangunan sebelah atas. Oke, itu atap ya. Atap di atas, kalau di bawah namanya lantai. Oke, jadi
Atap berfungsi untuk melindungi bangunan beserta isinya dari pengaruh panas dan hujan. Itu dia konstruksi bangunan gedung. Oke, selanjutnya konstruksi bangunan industri atau industrial construction. Pembangunan konstruksi bangunan industri memerlukan keahlian khusus di bidang perencanaan, desain, dan konstruksinya. Proyek konstruksi bangunan industri biasanya dimiliki oleh sebuah perusahaan atau industri yang besar seperti perusahaan minyak, farmasi, kimia, makanan, dan otomotif. Jadi biasanya itu ya, bahan-bahan yang umumnya dipakai dalam konstruksi bangunan industri itu adalah beton dan rangka baja. Karena bahan tersebut memiliki tingkat kekuatan yang tinggi dan memiliki daya tahan terhadap api yang cukup baik. Oke, yang terakhir ada konstruksi teknik sipil atau heavy engineering construction. Oke, konstruksi teknik sipil biasanya dimiliki oleh pemerintah dan dibangun dengan menggunakan uang pajak. Konstruksi teknik sipil bersifat mengutamakan pelayanan masyarakat dan tidak mengambil keuntungan yang banyak atau non-profit. Beberapa produk dari konstruksi teknik sipil ini yaitu pembangkit listrik, jalan raya, bendungan, jembatan, dan sebagainya. Oke, mana minggu kemarin kita telah membahas tentang jembatan, sejarah jembatan, dan jenis-jenis jembatan. Oke, baiklah. Itu saja tadi pembahasan kita pada hari ini. Oke, untuk kuisnya hari ini tuliskan manfaat setiap konstruksi bangunan bagi manusia. Oke, jadi tuliskan 4 manfaat konstruksi tadi. Masih ingat kan apa aja? Ya, konstruksi perumahan, konstruksi bangunan gedung, konstruksi bangunan industri, dan konstruksi teknik sipil. Oke, tuliskan manfaat setiap konstruksi itu bagi manusia ya. Oke, baiklah. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat dan selamat ujian. Oke, baiklah, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.